Misalnya pelapor di belakangan pelapor. Yo, Kepala Kejaksaan silakan keluar. Keluar kami. Bapak Kajari keluarlah. Temui kami. Kajari. Tunjukkan dari Anda yang gentle. Tunjukkan. Jangan dari pentingan Anda. Jangan memancing kami untuk turun jalan. Gentar deh. Saudara-saudara semua, seperti inilah pejabat yang ada di sana itu bukan pilihan kita, bukan pilihan rakyat Tulungagung. Betul. Mereka adalah dititipkan dari pusat untuk di sini. Yang kita pilih adalah bupati, bukan kepala kejaksaan. Perlu diingat itu, dia adalah pejabat titipan dari pusat. Pelindung koruptor, pelindung pelindung koruptor. Itu yang bisa saya sampaikan. Siapa yang maju, monggo. Dan ya, kita menunggu Bapak Kajari untuk keluar berkhutbah di atas. Ya, ada sedikit yang perlu saya sampaikan ini ya teman-teman. Bahwa kasus BSM tahun 2001 sebelum diekspos gelar tanggal 29 telah dilakukan penggalian keterangan dan pengumpulan data. Ini KKRI yang bilang dalam suratnya. Telah ada pengumpulan data dan keterangan selanjutnya diadakan gelar. Dalam gelar menentukan para pelaku gelar ekspor. Menentukan bahwa kasus tersebut potensi merugikan keuangan negara dan potensi ada pelanggaran melawan hukum. Ya, namun kenyataannya saat ini Kajari Tulungagung menyampaikan dalam media bahwa kasus tersebut dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti. Yang artinya teman-teman, di sini ada yang tolol. Yang tolol yang melakukan gelar perkara atau yang mempertahankan gelar. Berarti ada salah satu yang tolol di sini ya. Yang mempertahankan gelar atau yang melakukan gelar. Yang artinya yang melakukan gelar ngawur sehingga tidak cukup bukti. Atau yang melakukan gelar ini benar dengan bukti-bukti kuat, tapi yang mempertahankan hasil gelar itu adalah tolol sehingga tidak bisa mempertahankan hasil gelar. Hidup orang tolol. Ya. Kemungkinan seperti itu, teman-teman. Atau memang dasar otak itu adalah pelin-pelan sehingga tidak bisa memegang apa yang telah dikatakannya, yang telah ditentukannya. Dasar memang otaknya mungkin otak pelin-pelan, otak orang-orang munafik, sehingga tidak bisa dipegang perkataannya. Inilah, apakah kira-kira kita mau di kejaksaan ini dihuni ada yang menghuni di sini orang tolol? Tentunya kita tidak mau, karena di sini adalah harus dihuni oleh orang-orang pintar, karena mereka yang memberi petunjuk polisi ketika ada P19 untuk menjadi P21. Betul. Bagaimana jika ada di sini adalah orang tolol dalam memberi petunjuk? Kita tahu ada gelar dan tidak bisa mempertahankan hasil gelar. Pasti di sini ada yang tolol dalam hal ini. Yang membuat gelar, yang menentukan gelar, atau yang mempertahankan gelar, ini yang tolol. Setuju? Setuju. Yang terkait datang pada forum-forum resmi, tapi mereka akan menghindar terus. Makanya ini adalah jalan terakhir. Jadi jangan anggap kami yang tidak kondusif. Pejabat-pejabatlah yang tidak mengkondusifkan Tulungagung. Betul. Kondusivitas bukan ditentukan oleh pejabat, tapi ditentukan oleh kebijakan pejabat. Bagaimana bisa mendinginkan suasana di Tulungagung ini? Bapak Kajari yang terhormat, Kejaksaan Negeri Tulungagung adalah lembaga sakral.
ini adalah lembaga yang sangat dihormati dan menjadi tumpuan masyarakat untuk penegakan hukum di Tulungagung. Anda harus ingat, bahkan lembaga Kejari ini vertikal ke atas. Jadi jangan sampai Anda memalukan Kejati, apalagi mempermalukan Kejagung dengan kebijakan Anda yang ada di Tulungagung. Untuk rekan-rekan pendemo, marilah kita semua berdoa supaya koruptor-koruptor di Tulungagung beserta backingnya disegerakan masuk surga. Monggo, Al-Fatihah. Lanjut. Terima kasih. Saudara-saudara, lu jawab. Apa kira-kira ada pejabat-pejabat yang doyan pasir? Setiap hari lihat tuh, matamu lihat. Itu pasir Allah, pasir dari Sungai Berantas tanpa izin. Tanpa harus laporan pejabat tahu. Matanya obraro toh. Dan matanya apa picet toh. Seandainya pasir itu tak pisui, jancok pasir kui. Jancok kali Berantas kui. Aku ora misui wong lo ya, aku misui pasir karo apa jenenge Sungai Berantas. Jadi tanpa harus ada laporan, tanpa harus ada pengaduan, penegak hukum harus bergerak. Nanti kalau ada pasir lihat, tolong demonstran berhentikan, ditumpahkan di sini. Coba lihat nanti. Itu pasti ada banyak yang lari ke sana. Ojo liwat. Itu no. Jadi kita akan memberi target kepada penegak hukum. Satu persatu pelanggaran hukum harus nyata dibuktikan. Yang perkara kecil di depan mata aja nggak kelihatan. Apalagi perkara hukum yang harus tulis-menulis, yang harus diaudit oleh BPKP, yang harus diaudit oleh Irwil. Tahu nggak Irwil? Irwil itu bukan imil-imil nalika bengi. Irwil itu inspektorat wilayah atau yang disebut juga inspektorat saja. Nah, sing ngono-ngono kuwi lho angel. Sing kasat mata kaya ngono wae ora ditangani. Ya apa meneh sing kudu Irwil lan BPKP. Wis alasane BPKP ini urung mudhun, BPKP ini urung audit. Kejaksaan sendiri sebenarnya memiliki kewenangan untuk audit. Tanyakan kepada saya kalau nggak percaya. Atau gantikan dengan pejabat-pejabat yang memiliki kebijakan. Hari ini Pak Toto, audensinya? Iya, di dalam tadi kita berkomunikasi bahwa kejaksaan akan menindaklanjuti tempat tentang aduan masyarakat, itu yang pertama, dan akan bersinergi dengan masyarakat Tulungagung. Nah, terkait BSM 2021 itu menurut tadi dihentikan sementara karena kejaksaan sudah menerima dengan baik. sulit untuk menentukan kerugian negara. Nah, kesulitan kerugian negara ini yang mana kan gitu. Nah, kita nanti akan melengkapi yang kejaksaan kesulitan menentukan kerugian negara. Biar itu bisa ditindaklanjuti ya. Terima kasih. Misalnya pelapor di belakangan melapor. Kepala kejaksaan silakan keluar. Keluar Kamu. Bapak Kajari keluarlah. Temui kami. Kajari. Tunjukkan jika Anda gentle. Tunjukkan. Jangan jadi pengingat Anda. Jangan memancing kami untuk turun jalan. Saudara-saudara semua, seperti inilah pejabat yang ada di sana itu bukan pilihan kita, bukan pilihan rakyat Tulungagung. Betul, mereka adalah dititipkan dari pusat untuk di sini. Yang kita pilih adalah bupati, bukan kepala kejaksaan. Perlu diingat itu, dia adalah pejabat titipan dari pusat.
pelindung koruptor, pelindung koruptor. Itu yang bisa saya sampaikan. Siapa yang maju, monggo. Dan Ya. kita menunggu Bapak Kajari untuk keluar berkhutbah di atas. Ya, ada mimbar sedikit kita. yang perlu saya sampaikan ini ya teman-teman. Bahwa kasus BSM tahun 2001 sebelum diekspos gelar tanggal 29 telah dilakukan penggalian keterangan dan pengumpulan data. Ini KKRI yang bilang dalam suratnya. Telah ada pengumpulan data dan keterangan selanjutnya diadakan gelar. Dalam gelar menentukan para pelaku gelar ekspos. Menentukan bahwa kasus tersebut potensi merugikan keuangan negara dan potensi ada pelanggaran melawan hukum. Ya, namun kenyataannya saat ini Kajari Tulungagung menyampaikan dalam media bahwa kasus tersebut dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti. Yang artinya teman-teman, di sini ada yang tolol. Yang tolol yang melakukan gelar perkara atau yang mempertahankan gelar. Berarti ada salah satu yang tolol di sini ya. Yang mempertahankan gelar atau yang melakukan gelar. Yang artinya yang melakukan gelar ngawur sehingga tidak cukup bukti. Atau yang melakukan gelar ini benar dengan bukti-bukti kuat, tapi yang mempertahankan hasil gelar itu adalah tolol sehingga tidak bisa mempertahankan hasil gelar. Hidup orang tolol. Ya. Kemungkinan seperti itu, teman-teman. Atau memang dasar otak itu adalah plan sehingga tidak bisa memegang apa yang telah dikatakannya, yang telah ditentukannya. Dasar memang otaknya mungkin otak plan, otak orang-orang munafik sehingga tidak bisa dipegang perkataannya. Inilah, apakah kira-kira kita mau di kerajaan ini di dunia ada yang menghuni di sini orang tolol? Tentunya kita tidak mau, karena di sini adalah harus dihuni orang-orang pintar, karena mereka yang memberi petunjuk polisi ketika ada P19 untuk menjadi P21. Betul. Bagaimana jika yang ada di sini adalah orang tolol dalam memberi petunjuk? Kita tahu ada gelar dan tidak bisa mempertahankan hasil gelar. Pasti di sini ada yang tolol dalam hal ini. Yang membuat gelar, yang menentukan gelar, atau yang mempertahankan gelar, ini yang tolol. Setuju? Yang terkait datang pada forum-forum resmi tapi mereka akan menghindar terus. Makanya ini adalah jalan terakhir. Jadi jangan anggap kami yang tidak kondusif. Pejabat-pejabatlah yang tidak mengkondusifkan Tulungagung. Betul. Kondusivitas bukan ditentukan oleh pejabat, tapi ditentukan oleh kebijakan pejabat. Bagaimana bisa mendinginkan suasana di Tulungagung ini? Bapak Kajari yang terhormat, Kejaksaan Negeri Tulungagung adalah lembaga sakral. Ini adalah lembaga yang sangat dihormati dan menjadi tumpuan masyarakat untuk penegakan hukum di Tulungagung. Anda harus ingat, bahkan lembaga Kejari ini vertikal ke atas. Jadi jangan sampai Anda memalukan Kejati, apalagi mempermalukan Kejagung dengan kebijakan Anda yang ada di Tulungagung. Untuk rekan-rekan pendemo, marilah kita semua berdoa supaya koruptor-koruptor di Tulungagung beserta backingnya disegerakan masuk surga. Monggo, Al-Fatihah. Lanjut. Terima kasih. Saudara-saudara, lu jawab. Apa kira-kira ada pejabat-pejabat yang doyan pasir? Setiap hari lihat tuh, matamu lihat.
Itu pasir Allah, pasir dari Sungai Berantas tanpa izin, tanpa harus laporan pejabat tahu. Matanya obraro toh, dan matanya apa picek toh. Seandainya pasir itu tak pisui, jancok pasir kui, jancok kali Berantas kui. Aku ra misi wong lo ya, aku misi pasir karo apa jenenge Sungai Berantas. Jadi tanpa harus ada laporan, tanpa harus ada pengaduan, penegak hukum harus bergerak. Nanti kalau ada pasir lewat, tolong demonstran berhentikan, ditumpahkan di sini. Coba lihat nanti, itu pasti ada banyak yang lari ke sana. Ojo liwat, ojo liwat, ojo liwat. Itu no. Jadi kita akan memberi target kepada penegak hukum, satu persatu pelanggaran hukum harus